Baik pemirsa, luar biasa perbincangan dengan Bapak Pendeta Alex Markus di part 1 dan hari ini kita akan masuk di part 2 bagaimana kisah pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Bapak Pendeta Alex Markus. Pak Alex, saya mau coba agak flashback tadi. Pada waktu Bapak membaptis orang tua Bapak, berarti itu Bapak sudah jadi gembala ya? Sudah. Nah, yang pengen saya lagi cerita, setelah Bapak jadi gembala, siapa yang Bapak baptis pertama sekali? Yang membuat Bapak, wow, ini benar-benar memang Tuhan memanggil saya. Semacam konfirmasi lagi bahwa Bapak benar-benar dipanggil untuk menggembalakan. Kalau itu mungkin saya tidak ingat ya, karena memang di awal pelayanan itu memang hampir setiap bulan itu kita membaptis banyak sekali. Gitu. Wow. Jadi 2010 waktu ketika kemudian saya eh, melanjutkan pelayanan di gereja itu, dan total waktu itu kita memang kemudian merubah semua ya, saya rubah semua, manajemen saya rubah, bahkan nama gereja pun sesuai dengan visi yang Tuhan beri buat saya pakai itu, tetapi sejarahnya tidak kita lupakan begitu. Oke. Ya. Gitu. Sangkin banyaknya ya, tiap minggu, tiap bulan selalu ada. Iya, jadi memang itu satu perjalanan, saya pikir itu memang satu peneguhan. Nah, karena kan waktu saya menjadi gembala juga, pada waktu itu kan mungkin usia masih baru 30-an. Betul. Jadi pada saat itu ya mungkin di antara banyak hamba-hamba Tuhan pun saya mungkin yang waktu itu paling muda. Betul. Dan apalagi pada saat itu ya kondisi gereja itu kan memang pasca mengalami banyak sekali masalah. Jadi memang banyak hal yang awalnya itu cukup membuat ragu banyak orang. Oke. Ya, bahkan saya pribadi juga, ya tadi saya bilang, kalau bukan karena memang diteguhkan Tuhan, saya juga lebih memilih untuk membangun gereja baru, begitu. Karena untuk mengkonsolidasi, lalu menata ulang, mengubah culture yang ada di dalam apa yang sudah ada itu bukan sebuah pekerjaan mudah, gitu. Pak Alex, eh eh, itu kan gereja sangat besar Pak Alex. Itu mampu menampung sekitar 1.500 orang. Ya, 1.500. kurang lebih lah. Kalau kita dulu waktu sebelum COVID itu bisa sekitar 1.700. 700, oke. Itu Pak, untuk di Pulau Bangka, saya pikir itu sangat terkenal. BHM, Bethany Hope Ministry, itu sangat terkenal. Itu proses sampai sebesar itu Pak. Itu apa perjuangan yang paling memorable? Apa yang paling teringat bagi Bapak perjuangan sampai di titik itu? Iya, saya pikir mungkin yang pertama tentu semua adalah karena anugerah Tuhan. Betul, oke. Ya, Ya, Rasul Paulus berkata bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. ya. Jadi tadi saya bilang, saya memulai gereja itu dengan banyak tantangan. Oke. Tantangan di dalam, lalu kemudian juga tadi saya bilang, di luar juga tadi saya sebagai pendeta yang mungkin waktu itu di antara banyak pendeta-pendeta senior itu mungkin yang paling muda dan paling baru begitu. Tapi saya berprinsip satu, Pak, bahwa pelayanan itu tidak boleh lahir dari kehendak kita. Semua harus lahir dari kehendak Tuhan. Oke. Dan saya mencoba untuk kemudian meneguhkan hati saya bahwa perjalanan saya sampai ada di tahun 2010 itu juga kan semua adalah merupakan bagian daripada tuntunan Tuhan. Maka 2010 ketika setelah saya mengembalakan, saya melakukan perombakan. Yang pertama saya rombak adalah sistem keuangan. Saya buat semua menjadi computerized, bisa kemudian dipertanggungjawabkan dengan benar. Dan dari situ kemudian saya percaya kalau kita sudah mempersiapkan sebuah kapasitas dengan baik, maka Tuhan pasti memberkati. Ya. Keren sekali. Pada waktu itu jemaat juga belum terlalu banyak. 2010 itu jemaat mungkin kalau kita hitung masih sekitar 150-an. Wow. 2010. Dan kami di gereja sampai hari ini tuh punya namanya itu morning prayer. Jadi morning prayer itu setiap hari Selasa dan Sabtu jam 4.30. Ya. Nah, satu hari di tahun 2010 itu, saya waktu itu kita masih ibadah kan di hotel. Jadi doa pagi kita itu di rumah-rumah jemaat gitu. Nah, satu hari di tahun 2010 itu saya pulang dari doa pagi itu,
biasanya kita mesti kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi dulu gitu ya. Tapi hari itu saya kok tidak kepingin gitu. Nah, waktu saya pulang, perjalanan pulang itu saya melewati tanah depan gereja yang sekarang ini. Wow. Ya, dan yang Bapak perlu mungkin ketahui ya, dulu yang kelihatan hari ini itu adalah merupakan tempat di mana orang membuang sampah. Wah. Ya, itu tanah yang apa namanya seperti lembah Ya. dan di situ itu cuma ada hutan kecil, rumah kontrakan yang sudah rusak dan di depannya itu tempat orang buang sampah. Setiap hari orang sekitar daerah itu membuang sampah di daerah itu. Dan jalannya itu sangat kecil sekali, cuma satu mobil, tanah merah, dan itu bau, Pak. Ya, Oke. bau sekali. Wow. Tapi hari itu entah mengapa, saya kok tiba-tiba waktu lewat persis di tanah ini, ya, kok ada semacam satu gerakan untuk berhenti. Wow. Dan saya akhirnya memutuskan saya berhenti. Saya stop mobil saya, dan saya tidak tahu mau melakukan apa. Di dalam mobil itu, saya cuma terdiam, tetapi saya mengalami pengalaman seperti pada saat ketika tahun 2001 di mana saya mengalami zaman Tuhan. Itu dia. Selalu ada Ya, berulang karya Tuhan itu. betul. Wow. Ya. Jadi kok saya menangis tanpa ada satu alasan yang saya bisa pahami. Ya, saya menangis di depan tanah itu. Lalu kemudian kurang lebih sekitar 15 menit, saya mencoba untuk menangkap ada apa. Tapi saya tidak mendapatkan apapun, tidak ada pengertian sedikit pun. Lalu saya pulang, sampai di rumah saya cerita ke istri. Dan kemudian kami sepakat siang itu saya kumpulkan beberapa tim doa. Saya bilang, ayo kita berdoa di tanah ini. Saya bilang, saya mendapatkan satu keharuan yang saya tidak mengerti kenapa. Jadi siang itu kami datang dan di tengah aroma bau yang sangat luar biasa itu kami berdoa. Dan disitulah saya dapat satu ayat, Pak. Wow. Hagai 1 ayat 8. Ya, Hagai 1 ayat 8 bunyinya, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Uh, Nah, pada waktu ketika ayat itu muncul, kami diberkati orang sebetulnya, Pak. Saya dan istri itu diberkati orang. Diberkati untuk apa? Untuk ambil rumah. wow. Karena saya pada waktu itu masih kontrak rumahnya. Setelah rumah yang sebelumnya itu kemudian ketika saya full time saya serahkan, ya. Jadi saya kontrak tahun 2007 itu saya pindah rumah, ya. Saya pindah rumah dan ada orang yang tergerak hatinya waktu itu tahun 2010 itu untuk memberkati kami untuk ambil rumah. Saya sudah keliling beberapa perumahan dan ada satu perumahan sedang yang saya pikir ini cukup dan kami sudah siap-siap ingin pilih unit. Tapi tiba-tiba siang itu di tanah yang penuh sampah itu Tuhan berbicara bahwa itu bukan untuk rumahmu. Uh, Karena Hagai 1 ayat 8 itu tertulis, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah. R-nya huruf besar. wow. Orang naik gunung itu biasanya ngambil kayu, Pak. Betul. Tapi ayat itu berkata, bawalah kayu. Berarti ada persembahan korban yang harus kemudian kita lakukan. Dan itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan akhirnya kemudian kita sepakat, saya dengan istri, saya bilang, ini bukan untuk kita, tapi ini untuk rumah Tuhan. Dan itulah yang kemudian menjadi dasar saya kemudian melangkah. Setelah berdoa dan percaya bahwa memang ayat itu menjadi peneguhan bahwa di tempat itu Tuhan ingin membangun rumahnya, maka kemudian saya buat kumpulkan beberapa orang, saya buat tim kecil, ya. Saya ceritakan apa yang saya dapatkan, saya ceritakan apa yang saya alami, dan kemudian saya bilang, ayo kita melangkah, ya. Kita melangkah, dan yang pertama kita lakukan adalah kita cari tahu itu tanah punya siapa. Tahu orangnya, kita datangi. Lalu kita kemudian tanya apakah tanah itu mau dijual, dan ternyata memang tanah itu mau dijual. Ya, akhirnya kemudian singkat cerita tanah itu kemudian kita negosiasi. Nah, yang luar biasa, Pak, tanah itu waktu itu kami tawar harganya waktu itu ya 300.000 per meter. Ada orang tawar kepada yang punya itu 390.000. Wow. Orang dagang tidak mungkin mau yang 300.000. Iya. Betul ya? Akhirnya Ya. kami naik jadi 340.000. Dia bilang, yang ini tetap segitu.
Kalau kalian tidak segini, saya tidak mungkin kasih kalian. Betul. Dan kita berpikir ya sudahlah, karena kami ngukur juga ya. Pertama memang nilai tanah itu belum segitu, kita doa. Selesai doa, ya udahlah kalau memang ini dari Tuhan, akan pernah lari kemana. Singkat cerita akhirnya kemudian kita sudah anggap jadi, oke, tidak jadi ya sudah. Dan saya cuma katakan Tuhan, semua sekarang terserah Engkau. Bapak tahu, tiba-tiba itu satu pagi ketua tim pembangunan kita yang sudah kita bentuk itu ditelepon sama yang punya tanah. Dia bilang, itu tanah, dia bilang, sudah, gereja saja yang ambil. Yang ketua pembangunan saya ini bilang, kan sudah orang yang tawar lebih tinggi. Dia tidak jelaskan kenapa, dia cuma bilang begini, tidak, pokoknya tanah itu harus gereja. Wow. Nah, kenapa? Dia bilang, saya dimimpikan sama Tuhan kamu, dan dia datangi saya. Tanah itu tidak boleh dijual kepada siapapun, kecuali gereja. Saya dalam hati sebetulnya agak sedikit berpikir, wah Tuhan kita jadi kayak preman jadi di mata dia begitu kan. Tapi Ya. tapi ternyata akhirnya itu menjadi satu peneguhan buat dia. Wow. Hebat sekali. Luar biasa. Itu Segitunya prosesnya. semua suara Tuhan sejak awal. Pak Alex, Ya. saya pengen Nah, sampai Bapak punya visi. Waktu itu kan jemaat Bapak katakanlah 200 orang. belum sampai, Pak. Belum nyampe. Tapi Belum sampai. mau bangun untuk sebesar itu. Gimana Ya. itu prosesnya? Jadi, nah setelah kemudian tanah, akhirnya kemudian deal ya. Kita beli dengan, waktu itu saya masih ingat harganya itu tanah itu sekitar 1,4 sekian M. Tapi waktu kita beli kan kita juga nggak punya uang cash, Pak. Betul. Kita cuma punya uang 300 juta. Jadi 300 juta itu waktu ketika kemudian setelah deal, si pemilik tanah juga kaget lagi. Karena kita bilang kita nggak bisa bayar cash. Dia bilang, kalian ini sudah dikasih murah, ya kok masih nggak bisa bayar, Bayar guys. ya kan? Eh, Dia bilang gini, itu loh, yang kemarin mau ambil harga lebih tinggi itu sebetulnya sudah mau bayar cash, dia bilang. eh, Waduh, dia bilang, kalau begini saya pikir-pikir lagi lah. Akhirnya kemudian tertunda lagi. eh, Tapi nggak lama kemudian dia telepon lagi. Dia bilang, ya sudahlah. eh. Tapi dia minta jaminan, dia bilang begini, ya karena waktu ketika negosiasi itu kita kan bilang, kami cuma punya 300 juta, sisanya 1,1 sekian itu kami bisa minta tempo 1 tahun, tapi tidak boleh pakai bunga. Akhirnya kemudian setelah berapa hari dia baru setuju. Dan dia cuma minta begini, oke, tapi tolong berikan saya cek kosong saja, nanti tiap bulan baru diisi. Ya, Oke, saya juga pikir siapa yang mau kasih cek kosongnya? Kalau betul. sesama kita ngomong Iya. pengerja, kan Eh. mereka udah tahu nih kondisi keuangan gereja. Apakah ada yang mau berani untuk memberikan cek kosongnya? Tapi puji Tuhan itu tanda yang lain. Ternyata ada yang berani, Pak. Wow. Ya, dan akhirnya selama 1 tahun kami tiap bulan tuh mesti cicil 83 juta dan itu tidak pernah terlambat 1 bulan pun. Jalan cicilan 3 bulan, saya lagi ingin terbang ke Surabaya. Tiba-tiba di pesawat itu saya waktu ketika lihat ya, ketika turun nih, lihat gedung-gedung tuh tiba-tiba Tuhan seperti taruh gini, bangun. Saya pikir gini, ini cicilan tanah aja belum lunas, bangun. Iya. Ya, tapi saya bersyukur waktu saya ke Surabaya itu kan dalam satu acara sinode di Nginden, Hmm. ya, di Betani Nginden, salah satu gedung gereja terbesar yang ada, ya. Waktu saya lihat itu tiba-tiba Tuhan tuh kayak seperti teguhkan iman saya lagi. Ya, akhirnya kemudian disitulah saya ambil keputusan, oke, kalau memang harus mulai bangun, kita bangun. Dan saya pulang dari Surabaya, saya kumpulkan tim, dan di situ terjadi pro kontra, Pak. Hmm. Ya, rasional sekali. Ya, Betul. ada yang bilang begini, kenapa tidak tunggu nanti setelah cicilan selesai baru kita bangun? Wow. Ya. Itu dia. Yang kedua, saya jauh sebelum ketika kita punya planning untuk bangun, ya itu saya sudah punya gambaran nanti saya mau bangun gedung seperti apa. Jadi kita sudah hitung kurang lebih. Tapi saya tidak pernah tahu sebetulnya berapa kapasitasnya. Karena waktu itu yang kita lakukan hanyalah saya dapat cuman ukurannya. Makanya waktu Tuhan berbicara kepada Nuh, saya tuh tiba-tiba dapat gini, Tuhan cuman kasih ukuran, bukan kapasitasnya.
Oke, Nah, oke. akhirnya kemudian saya dapat ukurannya itu 28 kali 50. Wow, Ya. wow, Nah, wow. waktu saya presentasikan pada saat saya bilang kita eh, sudah harus melangkah mulai bangun. Pertama ada yang mengatakan tadi, kenapa tidak tunggu cicilannya lunas dulu, baru Oke. kita bangun? Dan itu menurut saya tidak ada yang salah, itu sangat rasional. Tapi seringkali kairosnya Tuhan itu berada di luar kerasionalan kita. Betul, betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang, kenapa mesti bangun sebesar itu? Itu kan terlalu besar buat jumlah jemaat kita. Ya, sampai kemudian di situ juga ada yang berkata, sudahlah bangun yang 1-2 M sudah selesai. Ya, kami totali sampai selesai kemarin itu kurang lebih hampir 20 M. 20 Ya, M. ya. Jadi ada yang bilang, sudahlah bangun 1 M, 2 M sudah. Kenapa mesti bangun sampai sebesar itu? Tapi saya bilang, ya, saya melakukan itu semua bukan menurut apa yang menjadi kehendak saya. Wow. Saya percaya itu semua dari Tuhan. Idenya bukan dari saya, idenya dari Tuhan. Dan saya bersyukur juga akhirnya kemudian rekan-rekan ini termasuk orang-orang yang menurut saya ya, biarpun mereka punya argumen, mereka punya pemikiran, tetapi mereka tetap mau menundukkan diri. Sehingga kemudian akhirnya ya semuanya bisa jalan, Pak. Wow. Ya, Lantas eh tahun berapa itu selesai, Pak? Tahun berapa mulai, tahun berapa selesai? kita mulai bangun tahun 2011. Hmm. 2011 selesai itu bangunan 2015. 2015 tanpa ada utang atau apapun yang tersangkut, semuanya berkat Tuhan. Tidak ada. Jadi kita mulai tahun 2011 itu dengan uang yang sama waktu kita beli tanah 300 juta. Wow. Dan bersyukur juga ya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ya, kontraktor kita tuh bukan anak Tuhan, tapi dia dipakai Tuhan juga untuk berani mempercayai iman kita. Wow. Ya, jadi saya waktu mulai bangun, saya buat 3 komitmen Pak sama Tuhan. Karena saya pikir begini, ini semua buat saya dan juga buat kami sebagai gereja adalah sesuatu yang mustahil. Maka sejak itu, ya yang pertama, ya saya katakan, ya kita tidak akan edarkan kantong kolektor. Wow. Jadi mungkin untuk Bangka ya, saya rasa tahun 2011 itu bahkan 2010 kita sudah mulai ya. Itu gereja pertama yang mungkin tidak edarkan kolektor, ya bukan karena ada COVID ya, tapi Ya, betul-betul memang dari sejak awal. Terus bagaimana kemudian jemaat memberi? Kita cuma ajarkan mereka tentang memberi dan kita cuma siapkan kotak persembahan yang mereka datang ambil amplop, mereka isi, mereka taruh persembahan mereka. uh, Dan kemudian yang kedua, saya katakan kepada semua tim, saya bilang kita tidak boleh buat proposal satupun untuk minta bantuan kepada siapapun. Jadi sampai gedung gereja kami selesai, fasilitas dilengkapi sampai hari ini, tidak ada satu proposal pun yang kami buat kepada siapapun. Yang ketiga, komitmen yang ketiga, kita tidak boleh pakai dana pihak ketiga. Ya, dan mimbarlah satu-satunya tempat yang kita boleh pakai untuk mempresentasikan semua kebutuhan gereja. Panitia saya larang untuk pergi orang per orang kepada pribadi. Ya, siapapun tidak boleh. Ya, dan itu yang kita pegang, Pak. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya sedang juga mempertaruhkan iman saya. uh, Yang saya percaya tentu itu juga datangnya dari Tuhan, ya. Dan karena saya tahu buat saya tidak mungkin, Pak. ya. Jadi saya tidak mau mengandalkan apapun. Jadi semua hal, termasuk 3 hal tadi, saya buat sebagai tanda bahwa Tuhan, aku itu berserah Tuhan. Yes. Aku tidak mau buat satu hal apapun untuk menunjukkan bagianku. Pokoknya Tuhan, Engkau yang ambil alih. 100% bagian Tuhan. Ya, Uh, dan memang perjalanan tidak segampang seperti yang ya, mungkin hari ini orang lihat, Pak. betul, betul, betul. Kami mengalami ya proses Ya. yang tidak mudah, ya perjalanan bahkan ya di awal-awal itu juga ya banyak sekali orang yang meremehkan, merendahkan, menghina. Dan karena memang saya pikir semua orang kalau melihat kapasitas dan kemampuan manusiawi kami pada waktu di awal, saya percaya bahwa memang itulah kami, ya. Uh, Maka saya seringkali ceritakan, saya katakan waktu di awal-awal itu saya ini sering di SMS orang. hmm. Ada orang berkata, siapa sih Anda? Kok sok-sokan mau bangun seperti itu?
ya, dan sebagainya lah, ya, dan ada yang bahkan bilang, ya, di dalam waktu itu masih zaman BBM, ya, Ah, itu besi-besi, karena waktu itu kan besi-besi udah mulai berdiri, ya, dan kan pembangunan kita kan nggak langsung seret gitu, ya, tapi kan kita bertahap. Ada yang sampai bilang itu besi-besi jangan-jangan menghadap ke langit selamanya. Jadi Waduh. jadi saya waktu itu, Pak, ini kan juga masih daging, ya. Betul, betul. Waktu dapat pesan begitu, saya juga terpancing juga. Eh, Saya sampai bilang gini, ini siapa ini sebetulnya, ya? Dan saya kemudian satu malam itu, ya, di antara marah dan juga, ya, sedih gitu, ya. Tiba-tiba itu yang luar biasa, Tuhan tuh seperti bilang begini, kenapa kamu marah? itu dia. Bukankah apa yang orang katakan tentang kamu, itulah kamu. Memangnya kamu pikir kamu mampu? Yes. Memangnya kamu pikir kamu bisa? Dan malam itu, Pak, saya bertobat, Pak. Wow, wow, wow. Saya nangis, dan sejak itu saya selalu bilang begini, semua adalah karena anugerah Tuhan. Nah, tahun 2000, perjalanan dari 2011 kita mulai bangun, ya, lewati proses. 2015 itu gedung selesai, tapi kami masih harus bayar 1,2 2,3 M. Uh, Itu termin terakhir, dan itu gedung sudah selesai. ya, ya. Jadi sebenarnya gedung itu sudah selesai, eh, total, tinggal finishing itu 2014. Tapi kemudian 2015 itu kami betul-betul mengalami stuck, dan di 2015 itu kita itu harus bayar sebesar itu. Nah, dari Januari 2015, Pak, itu betul-betul memang keuangan kami sulit, ya, dan jalan sampai pertengahan tahun, dan sampai akhirnya kemudian kontraktor kami itu panggil saya, dan dia cuma tanya gitu, ya, bagaimana penyelesaiannya. Kami itu menangnya di awal pembangunan itu selalu membayar lebih cepat dari Oke. terminnya. Jadi itu jadi satu mungkin sisi baik yang membuat kontraktornya pun mungkin nggak bisa terlalu bagaimana juga, sekalipun mungkin kami masih terhutang. Tapi karena 2015 itu buat dia juga adalah tahun yang susah, ya, karena 2015 itu termasuk buat itu, waktu itu di Bangka adalah tahun yang cukup sulit, ya. Dia panggil saya, dia tanya gimana nih cara menyelesaikannya. Wow. Saya juga tidak bisa jawab, Pak. Saya tidak bisa jawab, dan akhirnya kemudian, ya, dia bilang begini, kalau kalian mau, saya akan bantu kalian urus untuk supaya kalian dapat kredit dari BCA. Dan Oke. kebetulan dia bilang saya kenal baik, dan saya sudah sempat membicarakannya. Kalian kalau memang bersedia, tinggal siapkan saja dokumen-dokumennya, nanti semuanya dibantu prosesnya. Saya kan sudah buat komitmen dari awal, Betul. tidak boleh pakai dana pihak ketiga. Ya, Tapi wow. di titik itu tidak mudah, Pak. Wow, Di betul, titik itu betul. tidak mudah, Ya, ya. ya. Akhirnya kemudian saya bilang saya minta waktu, ya. Kemudian kami dengan tim pembangunan ada yang setuju, tapi saya pribadi tetap berkata tidak, karena saya percaya kalau ini semua adalah dari Tuhan, maka Dia juga yang akan menyelesaikannya dengan caranya, ya. Dan singkat cerita, uang nggak ada masuk, Pak. Wow. Sampai sudah kemudian masuk bulan Juli, Agustus, saya dipanggil lagi. Nah, sampai beberapa bulan itu, saya itu biasa suka makan di satu rumah makan, tapi masalah rumah makan itu di rumah makan favoritnya kontraktor ini. Saya Wow. itu berbulan-bulan sampai nggak berani makan di situ, Pak. Jangan sampai ketemu. Sebenarnya bukan takut ketemu, ya, tapi Ya, saya tidak tahu nanti mesti ngomong apa. ngomong apa? Betul, betul. Iya, dia orang baik dan saya bersyukur Ya, diperkenalkan Tuhan dengan orang ini gitu, ya. Tapi kan secara beban mental, betul, waduh, saya setiap kali ketemu kan pasti harus memberi alasan. betul. Sampai akhirnya kemudian bulan Agustus dia panggil lagi. Dia katakan, saya sepertinya sudah tidak punya cara lain karena saya juga butuh uang, dia bilang. Wow. Saya, ya, sambil dia bicara, saya juga minta hikmat Tuhan, bagaimana caranya Tuhan saya memberi jawaban. Dan saya tidak tahu apakah itu memang dari Tuhan atau dari mana, ya, tapi saya tiba-tiba tuh merasa bahwa ya sudah, ini saja yang saya pilih. Saya kemudian
katakan kepada kontraktor itu, saya bilang, tolong kasih saya waktu sampai akhir tahun. Wow. Ya. Tolong kasih saya waktu sampai akhir tahun. Saya percaya, saya bilang, sampai akhir tahun, ya, kita bisa selesaikan. Dan itu menurut saya adalah perkataan iman, Pak. Ya, 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 ya. Betul. perkataan iman. Dan singkat cerita, bulan Agustus, September itu tidak ada uang masuk. Tapi yang ajaib, Pak, dari bulan Oktober sampai Desember, itu kita tidak pernah tahu dari mana dan dari siapa saja. Itu sampai kemudian 31, itu semua kekurangan kami dilunaskan Tuhan. Uh, 2, sekian M. Ya, ya. Wow, amazing. Pak Alex, luar biasa ini saya. Tapi kan sekarang, oke, bangunan yang sudah berkapasitas 1.700 itu, bagaimana sekarang? Pasti saya yakin Tuhan mengizinkan Bapak membangun sebesar itu. Tuhan juga akan memenuhkan dengan orang-orang. Betul. Sudah Ya. sudah berapa persen pada akhirnya sampai sekarang? Mungkin saya sebelum jawab itu, Pak, Ya, saya oke. cuma ingin garis bawahi begini. Hmm. Perjalanan yang kami lalui itu mengajarkan saya satu hal, bahwa bangunan itu ternyata bukan apa-apanya dan bukan sesuatu yang istimewa. Betul. Dan bagian terbaik dari semua yang hari ini kami lalui selama sekitar mungkin 5 tahun lebih, itu adalah merupakan bagaimana Tuhan mengajarkan kami melalui begitu banyak proses tentang pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Ya. Bangunan itu cuma hanya batu bata, besi, semen, dan suatu hari nanti Tuhan datang kembali pun ya saya rasa tidak ada yang kita bawa, ya. Terus yang kedua juga, saya percaya banyak orang yang lebih mampu yang mungkin bisa membangun lebih dari yang kami bisa bangun. Tetapi buat saya, makanya saya bilang, bukan buildingnya yang penting, Oke. ya, Oke. bukan buildingnya, tetapi bagaimana perjalanan kami membangun itu, ya, kami melewati proses-proses yang betul-betul membuat hari ini kami tahu akhirnya yang paling berharga itu tidak pernah terletak pada yang lahirianya. Oke. Ya. 100% setuju. 100% Ya, setuju. Karena toh maka bait Allah pun Tuhan izinkan hancur. betul, betul. Makanya saya bilang kemarin, kamilah mungkin salah satu gereja yang ketika membangun gedung tidak pernah buat peresmian, Pak. Wow. Why? Jadi kalau Pak Wali Kota datang suka tanya saya, ya saya selalu bilang, ya memang prinsip saya sederhana begini, Pak. Kita ngomong jujur ya. Kadang-kadang kita buat sebuah peresmian, apa sih tujuannya? Betul. Bukankah terkadang di belakangnya tersembunyi sebuah Ya. keinginan untuk menunjukkan keakuan kita? Hasil nih. Betul tidak? Ya kan? Ya. Dan karena saya melihat bagaimana dari awal Tuhan katakan bahwa memang kami tidak mampu. Dan saya ketika selesai, saya tahu betul bahwa itu bukan kami. Makanya saya kemudian sepakat sama teman-teman, saya bilang, sudahlah, kita tidak usah buat satu acara peresmian. Ketika kami selesai, kami cuma bikin doa, ucapan syukur dengan sesama pelayan dan jemaat. That's it. Udah, tidak pernah ada prasasti. Makanya kalau Pak Wali itu datang selalu cari, ini mana belum ada juga prasastinya. Oke, sampai sekarang sudah ada 50% memenuhi ruangan itu? Sekarang jemaat kita sama anak-anak itu kurang lebih mungkin sekitar 800-an. Oke. Oke. Wow, itu benar-benar kalau saya melihat itu benar-benar visi di usia Iya, Bapak ini. Tidak tahu sampai kapan Tuhan izinkan memenuhi, dan yang paling utama adalah saya berpikir begini, kalau Tuhan izinkan sebesar itu bukan soal kedagingan, tapi soal visi. iya, betul. Dan saya percaya begini, Pak. Memang bagian kita itu sebetulnya kan adalah taat melakukan apa yang Tuhan Ya. berikan. Wow. Dan saya adalah orang yang tidak pernah mau terbeban, dalam arti kata begini. Makanya waktu kita bangun, saya tidak pernah punya ambisi sedikit pun nanti mau jadi gereja yang cuma sekian. Oke. Oke. Karena saya percaya bahwa tentu ya Paulus mengatakan bahwa setiap kita sudah punya patoknya masing-masing dan Oke. setiap orang juga sudah punya talentanya masing-masing. Tetapi ya saya selalu belajar ketika Tuhan memberi visi, saya cuma mau jadi orang yang taat. Sekalipun mungkin saya bilang, kadang-kadang kita juga nggak ngerti ini buat apa, ini untuk apa, Ya. gitu. Ya.
Ya, Uh, seperti Nuh waktu dia bangun Batra, Nuh juga nggak untuk ngerti. apa? Ya Ya betul. kan, buat apa sebetulnya Batra ini? Tapi ketaatan itu ternyata selalu akan membawa kita satu langkah di depan. Oke. Pak Alex, saya ingin menyatakan bahwa bukan soal berapa besar jumlah jemaat, tapi gedung itu sudah menceritakan tentang. Betul. Iya. Gedung itu menceritakan di balik semua itu ada cerita air mata, ada cerita bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Wow, luar biasa Pak Dan, Alex. dan ada satu pembelajaran yang buat saya pribadi yang paling sangat meneguhkan iman saya adalah bahwa ternyata bahwa visi itu selalu akan mendatangkan provisi. Yes, Ya, yes. makanya itulah pengalaman yang kemudian selalu membuat kami tidak pernah tawar hati bahkan di saat ketika kami sadar bahwa kami tidak bisa. Karena saya selalu ini doa saya Pak, setiap kali ketika di dalam sebuah tantangan, di saat ketika misal contoh di saat membangun ada kebutuhan-kebutuhan yang sepertinya ini tidak mungkin. Saya cuma selalu datang ke Tuhan begini. Tuhan, ini visimu. Ya, Dan saya belajar untuk supaya betul-betul tidak mengambil bagian sedikit pun dengan ambisi saya di dalamnya. Sekalipun saya tahu itu tidak mudah, Pak. ya, 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 ya. Tidak. Ini benar-benar pembelajaran untuk semua hamba Tuhan yang sedang memulai. Serahkan itu menjadi benar-benar 100% itu adalah iya. bagian daripada Tuhan. Itu kan, wow, luar biasa. Itu tuh great point saya pikir itu Hmm. Pak Pendeta. Saya juga waktu ketika kita sedang membangun itu, termasuk waktu kita mulai cicil tanah, saya minta kepada semua tim keuangan, karena kan tim keuangan kami kan semua dikelola secara profesional. Ya, Dan biasanya kan selalu ada laporan ya setiap minggu. Dan saya waktu ketika mulai membangun, saya bilang, tolong jangan berikan saya laporan mingguan. Karena kalau saya melihat yang kelihatan, saya pikir iman saya juga bisa melorot, Pak. wow. Karena memang secara secara manusia kalau kita lihat persembahan misal tiap minggu kalau kita ngomong secara gereja itu Ya, memang nggak mungkin. Rahma, Ya, bagaimana tapi bisa itu? nggak mungkin. Tapi yang luar biasa begini, satu hal lainnya saya dapatkan begini. Ternyata dalam sebuah visi Tuhan, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Yes. Di dalam membangun itu tidak semua orang-orang yang tanda kutip yang mampu yang dipakai Tuhan. Saya itu berkali-kali harus nangis dengan air mata ketika membuka beberapa persembahan tertentu dari orang-orang yang saya pikir mereka justru harusnya dibantu. Ya. Makanya saya bilang inilah kekayaan, Betul. bukan gedungnya, bukan berapa nilai Itu bangunannya, dia. tetapi Saya setuju itu tadi, Pak. ya Pokoknya gedung itu bercerita tentang kehebatan. betul. Jadi kisah-kisah di balik inilah yang membuat saya itu kalau mengingat ya, saya itu bisa menangis. Yes, yes. Ada satu cerita, Pak. Ada seorang ibu, dia hidup suami istri, anaknya hilang, tidak tahu kemana, Oke. ya. Dan mereka dua-duanya guru les. Satu kali dia datang ke gereja dan dia bawa setumpuk amplop, ya, Oke. amplop putih di dalam satu map. Dan di dalam map itu pertama, selain amplop putih tumpukan itu ada buku tabungan di koperasi. Lalu Oke. kemudian ada beberapa perhiasan. Lalu kemudian dia serahkan ke saya. Dia katakan, Pak Pendeta, saya ingin persembahkan ini. Dan saya memang selalu hanya sharing visi. Dan Ya. saya tidak mau mengajak jemaat membangun gedung. Saya selalu bilang kepada mereka, ayo kita bangun visi. Kita bukan bangun gedung gereja, tapi Ya. kita bangun visi Yes. Tuhan melalui gedung gereja. Dan suatu hari dia datang. Dia bawa, saya tanya, ini apa Bu? Dia ceritakan, Pak, ini yang pertama, buku tabungan koperasi ini adalah uang yang kami kumpulkan sekian lama. Nilainya nggak besar, Pak. 2 juta sekian, Pak. Oke. Yang kedua, dia bilang ini perhiasan waktu saya menikah. Saya Wow. simpan sampai hari ini dan saya mau persembahkan. Nilainya pun nggak seberapa. Yang ketiga, ini yang paling menarik. Ini amplop adalah gaji yang dia terima dari muridnya setiap minggu. Jadi dia itu mingguan. Jadi dikasih eh, amplop isinya uang gaji setiap minggu dari lesnya. Dan dia kumpulkan itu berbulan-bulan. Lalu saya tanya, kalau ini ibu kumpulkan, bagaimana kemudian ibu hidup? Nah ini yang menarik Pak. Dia bilang, Bapak percaya tidak?
Sejak hari pertama saya komitmen untuk kemudian tidak pakai semua uang yang saya terima. Dia tinggal di belakang pasar, Pak. Ya, di belakang pasar. Dia cerita, setiap kali dia bilang, teman-teman dia yang dia kenal di pasar itu ada yang tukang ayam, tukang sayur, tukang ikan, itu pulang, selalu mampir ke rumah dia, selalu kemudian kasih dia. Ada yang hari ini kasih daging, kasih ikan, kasih sayur, dan dia bilang, kami hidup dari itu. Dan uang ini tidak pernah kami buka. Dan hari ini dia bilang, saya mau persembahkan buat visi Tuhan. Oh, amazing. Wuh. Besar sekali cerita itu luar biasa. Kalau orang memberikan dari kelebihannya, dari Betul, itu biasa. Tapi cerita betul. seperti ini Ya. sangat-sangat asing dan selalu ada. Dan Tuhan itu ternyata selalu menginginkan hati kita, bukan barang-barang yang ada di tangan kita. Wow. Ya. Dan itu yang saya pikir, Pak, itulah kekayaan terbesar yang kami bersyukur kami bisa temukan di dalam perjalanan kami ya selama kami membangun gitu. Kisah Jadi janda janda di Sarfat dengan ya, versi yang berbeda. betul, Wow, betul gitu. hebat sekali. Ah, oh Ya. sorry, satu lagi. Itu Bapak kok baik sekali ya dengan pendeta-pendeta yang lain. Saya lihat Bapak kompak itu rahasianya apa itu? Saya pikir gereja itu kan sebetulnya bukan ada untuk berkompetisi. Besar dan kecil itu semua kan adalah merupakan anugerah Tuhan dan kita tidak ada yang lebih dari satu dengan yang lain. Dan saya selalu percaya bahwa gereja itu kan punya sebuah tanggung jawab untuk saling melengkapi, Amin. ya sehingga ya kalaupun kami dipakai di bidang ini, ya Amin. kami bersyukur ya seperti Biasa. mungkin kemarin ya kami dipercayakan untuk kemudian tempat kami dipakai untuk ibadah bersama ya, saya bersyukur untuk itu. Tetapi bukan berarti eh, itu untuk mengatakan bahwa kami yang terbaik. Saya rasa tidak. Tentu ya semua kita punya bagian dan punya panggilan masing-masing. Ya dan buat saya dari awal ketika saya melayani saya selalu menanamkan prinsip bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan ladang untuk kita berkompetisi menunjukkan siapa yang lebih hebat. Ya, Amazing sekali. tetapi adalah ladang untuk kita bergandengan tangan ya sekalipun dengan mungkin perbedaan dan sebagainya untuk kita menyelesaikan amanat agung. Saya rasa itu saja, Pak. Pak Pendeta, kalau saya bisa berkomentar, eh, Bapak memiliki hati yang lembut, tempat tempat benih suara Tuhan itu bertumbuh dalam hidup Terima Bapak. kasih. Saya amazing. Saya bangga mengenal Bapak. Meskipun tidak banyak, tapi saya tahu eh, perbincangan dengan Bapak yang singkat dan Tuhan menggerakkan saya untuk menghubungi Bapak itu benar-benar suara Tuhan yang menggerakkan saya untuk hubungi. Karena beberapa waktu itu saya sudah tidak tahu narasumber saya siapa untuk bersaksi. Hubungi beliau gitu. Dan Bapak bersedia. Terima kasih. Boleh dong Pak closing statement untuk teman-teman sahabat kita yang juga berjuang di luar sana untuk membangun dari batu kecil menjadi suatu bangunan. Apa yang mau Bapak katakan seperti yang Bapak alami cerita di balik bangunan itu yang perlu terutama. Monggo Pak. Saya pikir Tuhan Yesus satu kali pernah mengatakan kepada murid-muridnya, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau bisa memindahkan gunung. Banyak orang mungkin ya tidak memahami bahwa yang Tuhan maksud itu bukan soal ukuran. Oke. Karena benih itu berbicara tentang sebuah cikal bakal daripada sebuah kehidupan. Amin. Yes. Sehingga iman itu bukan hanya berbicara tentang sebuah ukuran tertentu, tetapi iman itu berbicara tentang sebuah benih yang harus bertumbuh. Oke. Ya, makanya yang membuat saya selalu yakin adalah bahwa kita harus selalu punya iman yang bertumbuh. Dari mana iman itu kemudian bisa bertumbuh? Salah satunya adalah melalui setiap visi yang Tuhan berikan kepada kita, maka iman itu seperti akan dilatih untuk kemudian menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Visi itu punya satu perbedaan dengan yang namanya ambisi, ya, karena visi itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah. Ambisi itu sesuatu yang datangnya dari diri kita sendiri. Dan iman tidak akan pernah berguna untuk sebuah ambisi, tapi iman akan sangat berguna untuk sebuah visi. Amin. Jadi kesimpulan saya sederhana, kalau kita ingin melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu jadi, maka kita harus berdiri di antara dua ini, visi dan iman.
Dan dua inilah menurut saya seperti dua sisi mata uang yang tidak akan pernah terpisahkan, ya, karena Wow. keduanya akan saling melengkapi. Isi Mungkin saya rasa dan itu senjata sedikit iman. betul. Uh, thank you so much. Terima kasih Pak Pendeta Alex. Saya sekali lagi bersyukur pernah mendengar cerita ini. Cerita yang luar biasa. Yang luar biasa adalah kehebatan Tuhan. Betul, ya. Kehendaknya menggerakkan hati banyak orang. Amin. Terpujilah Tuhan. Pemirsa, sampai di sini perbincangan saya dengan Bapak Pendeta Alex Markus, gembala dari Betani Hope Ministry di Pangkal Pinang. Bukan soal bangunannya, tapi ada Ya. citra keajaiban di balik semua proses itu. Luar biasa, amazing. Ini saya sangat bangga, luar biasa, bangga pada Tuhan, bangga pada hamba-hambanya yang dipercayakan untuk melayani. Tuhan Yesus berkati. Saksikan acara-acara kami di channel Majelis Daerah YP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tulus Ebenezer di program Miracle. Shalom.